Halo semua, selamat datang di pembelajaran tentang strategi mencari tema penelitian menarik dan mengembangkan riset model. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah unik untuk menulis artikel yang dapat menembus jurnal bereputasi. Apa kuncinya? Mari kita simak video ini. Strategi penulisan artikel untuk bisa tembus jurnal bereputasi tidak lepas dari pemilihan tema dari trending topik yang sedang didiskusikan oleh para ilmuwan di dunia. Topik yang menarik menjadi kunci utama bagi editor untuk melanjutkan ke proses review atau di desk reject. Ketika tema yang Anda tulis dirasa tidak menarik oleh editor, tentu langsung diproses dengan cepat dan beberapa hari manuskrip kembali ke tangan Anda dengan status reject. Maka dari itu mari kita bahas 6 tips menarik mencari tema penelitian dan membangun riset model. Sebelum kita melangkah pada tips yang akan kita bagikan, lebih baiknya Anda menentukan riset interest atau ketertarikan Anda terhadap suatu topik yang menarik. Hal ini akan menentukan kesuksesan dalam membuat artikel yang dapat tembus ke jurnal bereputasi ketika Anda enjoy dalam menulis tema tersebut. Kita contohkan salah satu riset model yang sedang kita buat, yakni karena sebuah tren global terhadap kepedulian lingkungan, kemudian kita punya ketertarikan untuk meneliti tentang environment concern. Karena kita tertarik dengan perilaku konsumen, kita coba desain sebuah framework tentang produk makanan ramah lingkungan dan jadilah model sebagaimana berikut. Lanjut ke tips yang kedua, yakni mencari tema menarik dari membaca artikel di jurnal top atau jurnal papan atas dan renungkan riset model Anda. Membaca artikel-artikel di jurnal top seperti Journal of Marketing, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, Journal of Psychology and Marketing dapat menginspirasi kita untuk menentukan topik penelitian yang menarik. Beberapa jurnal top bisa Anda cari di FT50 atau Anda juga bisa lihat melalui Skimago yang biasa kita lakukan terutama pada jurnal-jurnal Q1 dengan publisher ternama seperti Elsevier, Emerald, Wiley & Son, Taylor & Franchise, Say, Springer dan lainnya. Salah satu cara ini bisa kita contohkan sebagai berikut. Coba kita buka jurnal terbaru, Journal of Business Ethics. Jurnal ini masuk papan atas di FT50, impact faktornya 8.1 pada 5 tahun terakhir. Salah satunya kita menemukan di volume 186 nomor 2, terbit bulan Agustus tahun 2023. Artikel yang menarik tersebut judulnya adalah Employee Humor Can Shield Them from Abusive Supervision. Humor karyawan dapat melindungi mereka dari pengawasan yang kasar. Berdasarkan jurnal tersebut, kita akan mencoba untuk membuat riset model yang baru dengan cara sebagai berikut. Coba kita cermati dulu riset model dari artikel berikut. Kita sudah melihat konstruk-konstruk atau variabel yang dihubungkan dari artikel tersebut, yakni dengan variabel employee humor, leader relational energy, leader abusive supervision dan leader gender sebagai variabel moderasi. Cara mudah yang pertama, kita akan mengembangkan untuk membuat riset baru berdasarkan dari keterbatasan dan arahan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut. Berdasarkan saran dari penelitian di atas, kita bisa mengembangkan untuk tahap awal sebagai berikut. Saya ingat pelajaran dari profesor di Taiwan Prof. Cedric Hisjuiwu. Setelah kamu membaca beberapa artikel jurnal, kemudian tentukan salah satu paper untuk menjadi paper utama, atau beliau selalu menyebutnya dengan kata key paper. Dari key paper yang menarik tersebut, kemudian kembangkan imajinasimu untuk membuat riset model. Kata, develop your imagination, menjadi kalimat yang penting bagi saya untuk membuat sebuah riset model yang bagus. Salah satu cara mengembangkan imajinasi berdasarkan artikel tersebut antara lain sebagai berikut. Saya coba kembangkan ketika pegawai mempunyai selera humor tinggi, kemungkinan juga akan mempengaruhi kesenangan pegawai di tempat kerja, atau bahkan kesenangan para konsumen. Kemudian ingatan saya dari membaca beberapa jurnal tertuju pada teori Value Attitude Behavior, VAB, yang dikembangkan oleh Homer and Cale, 1988. Dengan teori tersebut kita bisa kembangkan dengan riset model sebagai berikut. Lanjut ke tips yang ketiga, yakni mencari tema menarik berbasis pada fenomena yang sedang ngetren. Saya perlu contohkan jurnal saya yang baru saja terbit di Journal of Islamic Marketing, Q2, Emerald. Pada saat itu ketika COVID-19 melanda negeri kita, saya melihat sebuah gaya hidup sehat orang Indonesia begitu meningkat. Mereka melakukan olahraga setiap hari, baik jogging di rumah ataupun bersepeda. Mereka pun berjemur matahari setiap pagi, minum vitamin dan makan makanan yang sehat. Melihat fenomena tersebut terbetik dalam benak saya untuk meneliti tentang gaya hidup sehat orang Indonesia. Setelah saya membaca jurnal, akhirnya ketemu ada jurnal berjudul The LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability.
Scale Development and Validation dan jurnal berjudul The Factor of Lifestyle of Health and Sustainability Influencing Pro-Environmental Buying Behavior. Dari fenomena yang ada saya mencoba mengkaitkan tentang gaya hidup sehat masyarakat dengan perilaku konsumen karena saya orang pemasaran. Akhirnya terciptalah riset model semacam ini dapat diterima di Journal of Islamic Marketing yang baru saja terbit di tahun 2024 dengan judul Investigating LOHAS for Muslim Customers Segment, Does Islamic Religiosity Matter? Lanjut ke tips yang keempat, yakni mencari tema menarik berbasis measurement scale yang baru. Saya sering membaca jurnal-jurnal bereputasi tahun terbaru untuk mendapatkan inspirasi model riset. Beberapa jurnal sering mengukur sebuah variabel baru seperti yang pernah saya adopsi dalam tulisan saya seperti LOHAS adalah pengukuran baru yang dilakukan pada tahun 2019. Hal ini saya ambil karena saya yakin riset-riset terdahulu pasti belum banyak memakai measurement scale ini. Kemudian tentu saya mengkaitkan dengan ilmu untuk mencari topik menarik seperti di atas yakni pengembangan imajinasi, modifikasi dan membaca topik pada jurnal-jurnal baru dan jadilah model seperti ini. Lanjut ke tips yang kelima yakni mencari tema menarik berbasis pengembangan teori. Beberapa teori dalam perilaku bisa diambil dari bidang lain seperti psikologi dan sosiologi. Ketika membuat riset model baik dalam perilaku pegawai atau perilaku konsumen saya selalu mengikutkan teori yang menjadi dasar perilaku konsumen. Misalnya teori Stimulus Organism Response, SOR, dari Mehrabian and Russell, 1974, merupakan salah satu teori yang cukup terkenal dan cukup mudah untuk menjadi inspirasi model sebuah perilaku konsumen sebagaimana yang dicontohkan sebagai berikut. Teori lain yang dicontohkan adalah Social Cognitive Theory, SCT, yang dikembangkan oleh Bandura, 1986, yang berkaitan dengan pembelajaran dalam konteks sosial di mana individu, lingkungan, dan perilaku berinteraksi secara dinamis yang kemudian kita kaitkan dengan etika dengan model riset sebagaimana berikut. Lanjut ke tips yang terakhir yakni mencari tema dengan menggabung ketiga atau 4 cara, inspirasi dari jurnal bereputasi, fenomena, measurement scale baru, maupun pengembangan teori. Mencari tema yang menarik bagi yang sudah biasa akan selalu menggabungkan dari beberapa jurus yang ada. Ketika saya menjadi peneliti tamu di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bekerjasama dengan para peneliti dari Litbang Pertanian saya mencoba mengeksplorasi tentang kemauan konsumen ketika harus membayar makanan atau produk organik lebih mahal, willingness to pay premium price. Selain berangkat dari fenomena Sustainable Development Goals, SDGs, tentang program pemerintah untuk peduli lingkungan, saya coba kembangkan teori Value Attitude Behavior, VAB, dengan motif kesehatan, healthy motive, dan jadilah riset model sebagaimana berikut. Demikianlah sekilas jurus-jurus mudah untuk mencari topik penelitian menarik untuk bisa tembus jurnal internasional bereputasi.